Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama membaca di dalam Galatia pasal yang ketiga. Itu ada 29 ayat, tapi saya akan membaca ayat yang ke-9 saja. Galatia 3 ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saya beri tema firman Tuhan, rahasia keberhasilan Abraham, di dalam Galatia 3 ayat 1 sampai 14. Abraham tidak hanya mengalami berkat-berkat rohani dari Tuhan, tapi juga diberkati dengan berkat jasmani, yaitu harta kekayaan yang melimpah oleh karena ketaatannya. Apa yang dialami oleh Abraham ini juga dapat kita alami. Ada tertulis di dalam Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kita adalah keturunan Abraham, kita juga berhak untuk menerima janji-janji daripada Allah. Kita yang ada di dalam Kristus, seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, berhak juga atas segala berkat dan janji Tuhan. Namun Alkitab dengan tegas mengatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Selama kita masih bersahabat dengan dunia ini, kita masih berkompromi dengan dosa dan hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, berkat dan janji Tuhan itu hanya akan menjadi khayalan saja. Karena itu kita perlu untuk belajar dari kehidupan Abraham ini, supaya berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu juga boleh kita terima secara nyata dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau kita taat seperti Abraham, maka kita juga akan menerima apa yang Abraham dapat dari Tuhan. Kita pun akan memperolehnya berkat-berkat itu secara nyata dalam hidup ini. Kedua, kita melihat Abraham itu sangat mengasihi Tuhan. Ia menempatkan Tuhan lebih dari segalanya. Jadi Abraham itu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupannya. Dimanapun ia bertemu dengan Tuhan, Abraham selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah itu berbicara tentang ibadah. Jadi Abraham itu dimanapun dia berada, dimanapun dia bertemu dengan Tuhan, dia selalu beribadah kepadanya. Jadi di dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b sampai 8 dikatakan demikian. Jadi latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna
dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu mengandung janji. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, kita pasti juga akan diberkati seperti Abraham. Sudahkah kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh? Ataukah kita melakukan ibadah itu hanya sebagai rutinitas, sebagai satu kebiasaan? Banyak orang-orang Kristen di dalam melakukan ibadah itu dia melakukannya hanya sebagai kebiasaan karena orang tuanya ke gereja, dia ke gereja. Sesudah pulang dari gereja dia tidak mendapatkan apa-apa. Masuk gereja tetap sama, keluar gereja tetap sama. Kita tahu sudahkah kita beribadah sungguh-sungguh? Ataukah kita melakukan ibadah itu hanya sebatas aktivitas, sebatas kebiasaan, rutinitas atau aktivitas. Nah, saudara-saudara sekalian, setidaknya ada 4 mezbah yang didirikan oleh Abraham. Mezbah yang didirikan oleh Abraham di Sikem. Sikem dalam Kejadian 12 ayat 7. Itu kita bisa mendapatkan itu juga mezbah dekat Betel. Kejadian 12 ayat 8. Yang ketiga mezbah di dekat Hebron. Kejadian 13 ayat 18. Dan juga mezbah di Gunung Muria. Kejadian 22 ayat 9. Tidak hanya itu, tetapi ia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, kepada Tuhan sebagai korban persembahan ketika Tuhan memintanya. Abraham tidak menolak, dengan rela hati dia memberikan anaknya yang tunggal yaitu Ishak dipersembahkan di atas mezbah. Abraham mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Dia diberkati serta Tuhan dalam segala hal. Abraham itu selalu diberkati. Dalam Kejadian 24 ayat 1, karena ia taat dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Abraham itu mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, menaruh Tuhan di tempat yang terutama dalam kehidupannya. Begitu juga saudara dan saya, jemaat GPDI El Shaddai, sudahkah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan hanya sebagai rutinitas? Maka kalau kita melakukan itu semuanya, kita pasti akan diberkati dan kita pasti akan menjadi seperti Abraham yang berhasil. Tuhan selalu memberkati Abraham karena Abraham juga setia memegang janji Tuhan dan melakukan segenap firman Tuhan dengan segenap hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Abraham supaya kita juga boleh mengalami berkat-berkat yang Abraham alami dalam hidupnya. Kita mengutamakan Tuhan, kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita meninggalkan semua dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan dan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita. Sekian firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79
kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 0813 27420088. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih buat kebenaran daripada firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami rindu juga mengalami berkat-berkat seperti yang dialami oleh Abraham. Tuhan, ajarlah kami mengutamakan Engkau. Ajarlah kami hidup menurut firman-Mu. Ajarlah kami taat. Ajarlah kami Tuhan senantiasa boleh mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Tuhan, ampuni segala kekurangan dosa kesalahan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk setia. Kami rindu senantiasa untuk memperoleh berkat-berkat rohani dan jasmani dalam hidup ini yang Kau sudah janjikan kepada Abraham. Terima kasih, berkati Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau terus tambah-tambah hikmat, kekuatan, urapan yang baru. Pakai beliau makin hari makin heran. Terima kasih memberkati call center yang dengan setia melayani kami, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih, berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Kalau ada yang sakit Engkau jamah sembuhkan, yang lemah imannya Engkau kuatkan, yang sudah undur Engkau tarik mereka kembali datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, dengar dan jawab doa kami. Ya Tuhan, tolonglah jemaat GPDI El Shaddai untuk terus berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman, bersikap seperti laki-laki dan tetap kuat. Terima kasih, haleluya, amin.